Ya, begini, pada prinsipnya kalau kita bicara optimisme tetap harus ada optimisme. Kalau tidak, nanti pesimisme terus itu kan. Dan kalau sudah pesimisme tidak ada perbaikan. Ya. Nah, bukankah sebenarnya keinginan itu, desakan-desakan itu, aspirasi itu adalah bagian daripada semangat. Ya itu tidak bisa dianggap bahwa, nah kalau sudah tidak ada dorongan ke arah sana, ya termasuk kritikan, saran dan sebagainya, termasuk yang mau kita bicarakan ini, itu berarti sudah kita kehilangan optimisme. Ya itu berarti itu kita sudah pesimis. Nah terkait dengan masa depan Indonesia, ya, apakah ada kemajuan ke arah sana atau tidak? Memang secara teori pasti hampir semua pakar itu melihatnya yang sama. Memang ada 1, 2, 3 pakar yang bisa ada optimisme, tapi argumennya itu sangat lemah. Ya, saya soroti dari dua perspektif. Ya karena tapi dalam kerangka ilmu politik. Pertama, kita lihat dari pembangunan politik dengan determinisme politik itu sendiri. Nah, kalau ke arah sana kita prediksi Indonesia sampai 2021 itu tidak ada perbaikan. Saya tidak mengatakan tambah serem, ya karena bisa saja namanya politik itu bisa saja terjadi, ya ada sesuatu peristiwa misalnya yang memungkinkan untuk terjadi perubahan, ya baik dengan sadar-sadar maupun tidak dilakukan tanpa perencanaan. Kalau kita bicara tentang determinisme politik, maka kita akan tiba pada satu konsepsi yang menjadi dasar pijakan kita sekaligus alat ukur, yaitu demokrasi. Nah, kalau kita bicara tentang demokrasi, kita akan berbicara tentang tahap-tahap perkembangan demokrasi. Nah, pada umumnya para ahli membagi ada 2 tahap demokrasi itu sendiri, tahap perkembangan, ada tahap transisi dan ada tahap konsolidasi. Tapi supaya lebih lebih kena, ya lebih faktual dan lebih aktual sekaligus objektif, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama itu transisi, yang kedua konsolidasi, yang ketiga tertib demokrasi. Nah, pertanyaannya di 3 tahap ini kita sedang berada di mana? Saya mau mengatakan, ini saya tidak pesimis ya, saya hanya menyampaikan dalam kerangka atau perspektif teori. Kita berharap tadinya menyelesaikan di tahap transisi demokrasi. Justru yang terlihat sekarang ini berada di dalam keluar kembali itu. Jadi tidak ada penguatan demokrasi untuk menyelesaikan transisi demokrasi, ya. Karena ini kan sebenarnya transisi demokrasi, konsolidasi dan tertib demokrasi itu prasyaratnya harus berjalan secara simultan. Tidak bisa, bukan tahapan dalam pengertian bahwa selesai tahap 1 baru masuk tahap 2. Tidak begitu. Seluruh persyaratan tahap 3 ini berjalan secara simultan. Ya, nah, kalau tahap transisi demokrasi itu kan syaratnya itu pembubaran seluruh institusi politik non demokratis dan penggantian seluruh pejabat-pejabat politik yang otoriter. Itu intinya itu. Artinya, nah penggantian itu harus melalui mekanisme demokratis. Nah, mekanisme demokratis yang ada harus melalui pemilu. Tapi kan kita bisa lihat bahwa tidak ada pergantian secara signifikan di dalam tubuh pejabat, ya, tidak ada pergantian secara signifikan di dalam tujuh pejabat. Itu bisa dilihat dari indikator demokrasi, instrumen demokrasi yaitu pemilu. Nah, pemilu kita bisa lihat sampai hari ini pilkada, ya saya pikir saya mau bahwa indikator demokrasi itu indikator keberhasilan pemilu itu ada 2. Yang pertama memang itu proseduran yang menghasilkan hasil pemilu yang menjadi landasan pembentukan pemerintahan secara periodik, rata-rata kita 5 tahun. Ya, tapi yang substansinya tidak dijalankan, yaitu menempatkan orang-orang berbakat, ya, kemudian menyingkirkan orang-orang jahat yang tidak pantas memerintah. Ini kata-kata tidak pantas ini, ya ukurannya etik gitu, aksiologi, filsafat nilai itu. Karena itu kemudian memang kampanye yang ada di sini adalah kampanye negatif. Bukan kampanye positif. Kampanye positif itu untuk menguji kapasitas dan kapabilitas para pejabat politik untuk menggantikan tadi pejabat politik non demokratis alias otoriter gitu. Nah, justru kan yang terjadi ada kecenderungan pengentalan di level oligarki dimulai di partai, kemudian masuk dalam birokrasi, masuk dalam jabatan politik, gitu. Artinya apa? Tidak ada proses pergantian secara signifikan di level pejabat politik, gitu, untuk di transisi demokrasi.
Nah, yang ada adalah bertahan. Ini kelompok-kelompok ini ingin bertahan ya dengan memperkuat oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Maka hasil pemilu itu tadi yang substantifnya yaitu menghasilkan pejabat politik yang yang pantas memerintah itu kemudian tidak tercapai. Yang tercapai itu ya hanya prosedurannya saja, bahwa ada hasil pemilu itu menjadi dasar pembentukan pemerintahan secara periodik. Bahwa ya pemilu diharapkan menghasilkan pejabat politik yang memiliki integras yang memiliki kapasitas politik, kapabilitas politik, dan komitmen politik yang tinggi. Itu tidak ada di situ, karena memang tadi dua fungsi itu, pertama menempatkan orang-orang berbakat ya, kemudian menyingkirkan orang-orang jahat, itu tidak berjalan secara baik. Jadi pemilu itu bukan arena untuk mencari yang terbaik dari yang baik yang ada, yang terbaik yang ada gitu. Jadi itu ada argumen saya untuk mengatakan bahwa tidak ada penguatan demokrasi. Kemudian lembaga-lembaga demokrasi ya, pembentukan institusi demokrasi itu tidak diikuti oleh tidak diikuti oleh diferensiasi struktural dan diferensiasi fungsional. Ada mungkin lembaga yang dibentuk tetapi tidak menjalankan fungsinya dengan baik, malah tidak menjalankan fungsinya dengan baik, malah menjalankan fungsi titipan gitu. Fungsi-fungsi titipan, bukan fungsi alamiahnya, dia makin banyak. Jadi artinya apa? Tahap yang kedua, tidak ada prasyarat pelembagaan politik. Nah, pelembagaan politik itu pelembagaan konsensus dan konflik politik. Jadi kalau ada yang berkonflik itu harus masuk secara kelembagaan. Tidak bisa diselesaikan di luar prosedur kelembagaan, termasuk hukum itu sendiri. Artinya tidak ada peristiwa-peristiwa yang di luar daripada kontrol hukum gitu. Karena itu yang dimaksud dengan pelembagaan politik. Jadi kalau ada kesepakatan, ada konsensus, ada perdamaian, diselesaikan ke dalam, bukan di luar itu. Ya, begitu juga konflik ya. Konflik itu tidak diselesaikan di luar ya, dengan cara-cara yang tidak demokratis itu. Semuanya harus dilakukan secara demokratis itu. Artinya apa? Ada ukuran yang jelas di situ bahwa ada transparansi, ya, ada akuntabilitas, ada kredibilitas, dan ada partisipatori di situ. Nah, jadi kalau itu ukurannya, kalau kita berbicara tentang masa depan politik Indonesia dilihat dari ya pembangunan politik dalam untuk perspektif determinisme politik. Artinya tidak ada penguatan demokrasi, yang ada adalah pelemahan. Ya, mulai dari eranya, mulai dari Pak SBY saya lihat itu kemunduran terus. Iya, terjadi kemunduran terus sampai hari ini, dan kemudian nanti dunia akan mempersoalkan itu pasti, dan itu biasanya demokrasi itu ya. Yang pertama ini menjadi landasan, yang kedua saya itu untuk menilai pembangunan politik dalam determinisme ekonomi. Nah, dalam determinisme ekonomi ini ya ukurannya pembangunan politik itu pembangunan sendiri, ya, pembangunan itu. Nah, kalau pembangunan itu biasanya hanya ya itu modernisasi, industrialisasi. Tapi kalau industrialisasi kita menghasilkan instabilitas, ya, hanya konflik saja, ya, terutama konflik industrial. Ya, banyak perpindahan dari daerah, dari desa ke kota, ke industri, tapi tidak untuk kesejahteraan gitu, hanya konflik saja. Sementara desa-desa tertinggal itu kecurian tenaga kerja. Jadi pertanian kita, perkebunan kita, nelayan kita, peternakan kita, tidak ada yang ngurus gitu. Karena tenaga kerjanya dicuri oleh industrialisasi. Ya, sementara industrialisasi ini tidak menjanjikan kesejahteraan. Karena ukurannya tadi adalah pertumbuhan, bukan pemerataan itu. Jadi konflik. Nah, di situ, untuk kasus Indonesia tidak ada di situ juga. Saya tidak melihat di situ ya. Kalau pengamat lain silakan melihat, tapi saya tidak melihatnya di situ. Ya, seharusnya tadi ada industrialisasi di situ, itu memompa ya sektor ekonomi, ya, sektor perdagangan, ya tentu masyarakat, bukan kapitalisme. Ya, sektor perdagangan, ya, sektor industri, ya, pertanian, perikanan. Ya, perikanan kita apa yang kita andalkan? Mana kita impor? Ya, semuanya impor itu.
Ya, yang tidak enak lah kalau saya mengatakan cuma bagi-bagi, kan beberapa periode hanya bagi-bagi impor saja. Impor daging, ya saya impor ikan. You impor garam, saya impor gula. Kan gitu-gitu aja itu. Jadi tidak ada penguatan dalam sektor pembangunan, khususnya determinisme ekonomi gitu. Nah, kemudian kita juga tadinya berharap ya ada di situ ada ada kontribusi dari investasi dan utang, itu juga menggelisahkan kita itu. Ya, menggelisahkan seluruh rakyat Indonesia. Ya, belum apa-apa sudah terjadi kiri kanan. Ya, banyaklah kasus itu. Pembakaran smelter itu kan kasus itu tidak diakomodasinya aspirasi politik yang ada itu. Artinya apa? Ada perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh elit tapi ditolak oleh bawah, ya, oleh masyarakat. Sementara pembangunan itu sendiri tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk mendistribusikan kesejahteraan, kemakmuran itu. Dan itu yang tidak ada kita lihat itu sampai hari ini. Nah, diperparah dengan situasi COVID. Ya, karena situasi COVID bukan hanya cuci tangan, cuci mulut, ya, jaga jarak dalam konteks kesehatan. Tapi apa? Cuci mulut, cuci tangan dalam berbagai kasus yang ada kan. Akhirnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal Indonesia sudah diambang yang menakutkan, ya. Tapi bagi saya yang optimis saja, karena ini kan sebenarnya mudah dibalik, tergantung dari kebijakan. Ya, tergantung dari kebijakan, karena semuanya ditentukan oleh political will. Kebijakan, kalau kebijakannya tadi yang hadapnya ke timur, ya ke timur, ya kalau ke barat misalnya, atau dari utara ke selatan, atau sebaliknya gitu. Yang mana lah itu. Pada pikir semua ahli itu dimanfaatkan aja. Ya, saran saya adalah kapabilitas ekstraktif itu ditingkatkan, menempatkan orang-orang pada ahlinya itu, pada bidangnya, karena mereka paham itu. Kemudian sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan elit, bukan untuk penguatan oligarki itu. Ya, kalau itu yang terjadi, ya kita frustasi semua kan. Ya, akhirnya menghasilkan pro kontra saja. Ada yang kekuasaan, kemudian ada yang mengkritik kekuasaan. Nah, yang pegang kekuasaan ini ya tentu menggunakannya dengan cara-cara tidak demokratis. Ya kan, bukan justru menyelesaikan masalah, tambah masalah. Itu alasan saya mengatakan bahwa ya ke depan kalau tidak ada ya perbaikan kebijakan secara signifikan, itu serem sekali, menakutkan sekali ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, ya vaksinnya belum selesai disuntikan untuk COVID-19, muncul lagi COVID, nggak tahu yang keberapa lagi kan.